Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, seperti biasa gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smackdown. Jadi bagi yang belum nonton video gua sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa langsung aja cek di channel gua. Sekarang gak usah basi-basi, kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Melanjutkan di video sebelumnya, kemunculan tiba-tiba Date Masamune dan pengawalnya Katakura Kojuro di akhir video benar-benar membuat Toya itu sangat terkejut. Dia tiba-tiba meminta Toya untuk mengajaknya ke dalam rencana Toya. Sebab Masamune itu ingin melihat dengan matanya sendiri seperti apa si Hideyoshi ini. Dan dia juga tertarik dengan gentong emas yang dimiliki Hideyoshi. Masamune tersenyum saat mengatakan itu. Seakan-akan dia itu sedang merencanakan sesuatu yang membuat Toya itu curiga dengan senyumnya itu. Lalu dengan perasaan takjub bercampur dengan keluhan, Ieyasu menyarankan Masamune untuk mengurungkan niatnya. Karena Ieyasu sudah tahu niat sebenarnya Masamune yang ingin ikut Toya untuk mengambil gentong emas milik Hideyoshi dan menggunakannya untuk kepentingannya dia sendiri. Masamune pun sontak terkejut mengetahui kalau Ieyasu itu tahu rencana dia. Dia pun kemudian bertanya kepada Ieyasu bagaimana Ieyasu itu bisa tahu, dan yang menjawabnya adalah pengawalnya Katakura Kojuro yang bilang kalau itu tuh karena terlihat jelas dari wajahnya dia. Mendengar itu Toya pun menegaskan gitu ke Masamune kalau Toya itu berniat untuk menghancurkan gentong itu karena gentong itu berbahaya. Sontak Masamune pun menyerah gitu. Namun itu hanya di mulut saja. Lagi-lagi Masamune tersenyum seakan-akan dia itu masih menyimpan rencana lainnya lagi. Dan lagi-lagi Ieyasu itu berhasil menebaknya. Dan dia itu lagi-lagi menasihati Masamune untuk mengurungkan niatnya yang baru itu. Yang terlihat jelas kalau Masamune itu berniat untuk mencuri gentong milik Hideyoshi itu sebelum Toya itu menghancurkannya. Masamune pun lagi-lagi terkejut dan bertanya lagi ke Ieyasu. Kemudian lagi-lagi Kojuro lah yang menjelaskannya. Walaupun dari tadi Masamune itu seperti berencana ingin melakukan hal yang buruk, tapi Toya di sini tidak berpikir kalau dia itu adalah orang yang jahat. Masamune di sini memiliki samaan dengan Masamune di Jepang, yaitu sama-sama suka menyusun strategi. Dan strategi mereka itu sama-sama sering ketahuan. Namun ketahuan di sini itu agak berbeda. Masamune di Jepang strateginya ketahuan mungkin karena simple, sedangkan Masamune di sini itu lebih seperti komedian gitu. Yang mana rencananya itu belum dijalankan tapi sudah ketahuan oleh pihak lain. Dan poin inilah yang membedakan antara Masamune di sini dan di Jepang. Lalu Toya bertanya ke Ieyasu, apakah tidak apa-apa membawa raja feodal ke markas musuh? Apalagi mereka berdua ini kan sedang beraliansi gitu. Seharusnya kan bisa repot jika pimpinan sekutunya itu kenapa-napa. Namun Ieyasu malah mengatakan kalau itu bukan urusannya, melainkan urusan keluarga Date. Mendengar itu Toya pun dapat menyimpulkan, walaupun mereka bersekutu, tapi jika itu adalah urusan keluarga, maka Ieyasu tidak memiliki hak untuk ikut campur. Dan di sini Ieyasu ternyata juga meminta ke Toya untuk mengajaknya juga. Karena Ieyasu itu merasa malu jika menyerahkan peperangan ini kepada tamunya sendiri seperti Toya. Toya pun paham dengan perasaan Ieyasu itu. Jadi dengan terpaksa Toya pun mengubah rencananya. Dan rencana yang baru ini, Toya berencana ingin meminta ke Ieyasu dan Masamune untuk mengepung istana Osaka, tempat Hideyoshi bersembunyi saat ini, untuk menarik perhatian musuh. Sedangkan Toya akan menyelinap masuk ke dalam istana Osaka dan melakukan sesuatu ke Hideyoshi. Sisanya Toya akan menyerahkan kepada mereka berdua. Ieyasu pun setuju dengan rencananya Toya ini. Pihaknya dan Masamune berencana akan membawa 30.000 pasukan ke sana. Sedangkan sisanya yang 30.000 akan menjaga di istana ini. Lalu Toya bertanya lagi apakah peperangan ini akan selesai jika mereka itu berhasil menghentikan Hideyoshi. Ieyasu pun berpendapat kalau peperangan ini entah bagaimana pastinya akan berakhir. Karena yang memulai semuanya ini adalah Hideyoshi. Akan tapi Masamune menegaskan kalau kaisar pastinya tidak akan bisa melakukannya. Jadi satu-satunya yang bisa melakukannya itu hanya salah satu raja feodal yang supremasi atau yang paling kuat atau yang paling berpengaruh saja. Masamune mengatakan itu dengan lagi-lagi menunjukkan wajah yang menakutkan sambil senyum-senyum gitu. Yang terlihat jelas kalau Masamune itu sedang berniat ingin menjadi raja feodal supremasi itu. Tapi cuma bisa menyerahkan Masamune ke Ieyasu nanti. Jika ntar Ieyasu itu bertindak dengan benar, maka dia akan menjadi raja terkuat di Isshin kalau ikutin sejarah di Jepang. Lalu tiba-tiba Toya pun merasa familiar gitu dengan pertempuran yang akan dimulai nanti ini. Ini terlihat sama seperti kejadian di Sekigahara, namun lokasinya saja yang berbeda. Kalau di Jepang tentunya lokasinya itu seperti namanya di Sekigahara. Sedangkan di dunia baru ini entah kenapa ada di Osaka. Dan yang makin anehnya lagi, seharusnya ini terjadi setelah Hideyoshi itu mati. Toya pun merasa aneh dengan perbedaan ini. Tapi Toya merasa bodoh amat. Yang terpenting sekarang menurut Toya adalah mengalahkan Hideyoshi sebelum dia itu menyatukan Isshin dan mulai menginvasi Euron. Singkat cerita, Toya pun sampai di istana Osaka, tempat Hideyoshi bersembunyi.
Sampainya di sana Toya itu langsung dibuat terkejut dengan penampilan istana itu, yang tembok, ubin, atap dan semuanya itu terbuat dari emas. Membuat istana itu lebih mirip seperti Kinkakijin daripada istana Osaka yang Toya tahu. Untuk berjaga-jaga Toya mencoba mencari Hideyoshi dengan HP-nya, siapa tahu bisa. Tapi seperti yang sudah Toya duga, karena penghalang yang dipasang di istana itu, HP Toya tidak dapat melacak keberadaan Hideyoshi di istana itu. Jadi Toya memang tidak punya pilihan lain selain mencarinya dari dalam. Untuk sekarang Toya terlebih dahulu memanggil yang lainnya. Toya memindahkan semua pasukan aliansi Tokugawa dan Date ke segala arah mengelilingi istana Osaka. Lalu tak lama setelah itu, para pasukan aliansi Tokugawa dan Date mulai meniup trompet perang mereka dan drum gitu untuk memulai peperangan. Dan setelah itu para pasukan aliansi Tokugawa dan Date pun mulai maju dari segala arah dan menembaki istana Osaka dengan anak panah. Para pasukan Hideyoshi yang berjaga di istana Osaka pun terkejut dengan serangan dadakan ini, karena mereka itu tidak siap dengan serangan dadakan ini. Di lain sisi, Toya bersama dengan Yai dan Kohaku langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap masuk ke dalam istana Osaka. Toya menyelinap ke istana Osaka dengan terbang menggunakan fly, sambil juga menerbangkan Yai yang menunggangi Kohaku menggunakan levitation. Toya juga menyelimuti dirinya, Yai dan Kohaku dengan sihir invisible supaya mereka itu tidak ketahuan oleh pihak musuh dan berakhir ditembaki panah oleh mereka. Lalu untuk keadaan Monika sekarang, dia itu saat ini sedang berada di Gungnir, sedang standby di atas langit. Toya, Yai dan Kohaku pun berhasil memasuki menara istana yang menuntun mereka ke sebuah ruangan luas yang berlantaikan kayu. Di ruangan itu mereka bertiga dibuat sangat terkejut, sebab ruangan itu juga berkilau gitu karena atap, tembok bahkan tiang-tiang di sana itu terbuat dari emas. Yai bahkan sampai mengatakan kalau yang memiliki istana ini pasti memiliki selera yang buruk, dan Toya pun setuju dengan itu. Kemudian mereka bertiga pun menuruni tangga dan memeriksa setiap ruangan yang ada di lantai bawah. Namun mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Lalu tiba-tiba Toya dapat merasakan ada aura aneh dari arah koridor kayu. Aura itu terasa samar-samar, tapi Toya yakin Toya dapat merasakan aura itu di sana. Sedangkan Yai dan Kohaku tidak dapat merasakan aura itu. Dengan sangat hati-hati mereka pun menyelidiki aura itu, membuka setiap pintu yang berada di koridor. Yang tak lama kemudian menuntun mereka ke depan pintu ruang resepsi yang memiliki aura itu. Toya pun memeriksa ruangan itu dan membuka pintunya. Tapi setelah Toya melihat ke dalam ruangan itu, Toya langsung dibuat terkejut dan dengan refleks Toya langsung menutup pintunya kembali. Seakan-akan Toya itu tidak percaya dengan apa yang barusan Toya lihat. Toya menggosok-gosokkan matanya, kemudian memeriksanya kembali. Karena penasaran, Yai pun juga ikut melihat ke dalam ruangan itu. Dan betapa terkejutnya Yai setelah dia itu melihat seekor monyet yang sedang rebahan dan berguling-guling di dalam ruangan resepsi itu. Di dalam hati Toya itu merasa lega karena ternyata Toya itu nggak salah lihat. Monyet itu terlihat mirip seperti monyet makaka asli Jepang. Selain itu monyet itu juga memakai pakaian sutra yang mencolok berwarna merah dan ungu. Dan monyet itu juga memakai hakama emas khusus untuk laki-laki. Sambil monyet itu sekarang itu sedang menggaruk-garuk punggungnya. Gentong emas dengan volume sekitar 2 liter juga terlihat jelas di belakangnya. Toya pun tanya-tanya apakah monyet itu adalah Hideyoshi atau monyet itu adalah hewan peliharaan Hideyoshi. Lalu tiba-tiba secara mengejutkan monyet itu pun berbicara dan dia itu berhasil memergoki Toya. Sontak Toya pun terkejut. Tapi yang bikin Toya terkejut itu karena itu monyet baru saja berbicara. Monyet itu menatap ke arah Toya sambil melipat kipasnya dan menepuknya ke tangannya gitu. Karena sudah ketahuan mau bagaimana lagi, Toya, Yai dan Kohaku pun tidak bersembunyi lagi dan masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian monyet itu pun bertanya apakah kalian teman dari yang membuat kerusakan di luar. Namun Toya malah balik bertanya, apakah kau beneran Hideyoshi? Sontak monyet itu pun tertawa, kakak gitu. Lalu menjawab iya. Kemudian monyet itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Hashiba Chikuzen no Kami Hideyoshi. Suara monyet itu tuh terdengar di telinga Toya seperti ada dua. Toya bisa mendengar tuh monyet berbicara dengan bahasa manusia. Tapi di saat yang bersamaan, Toya itu juga dapat mendengar suara monyetnya. Contohnya mungkin kayak victim gitu di Overlord. Toya merasa ada yang aneh setelah mendengar suara bicaranya ini. Lalu dengan nada sombong, si Hideyoshi ini memberikan pujian ke Toya karena berhasil menyelinap ke ruangannya dan menawarkan Toya, Yai dan Kohaku untuk menjadi bawahannya. Tentu di sini Toya menolaknya, tapi Hideyoshi membalas kalau Toya itu tidak punya hak untuk menolak. Lalu matanya pun tiba-tiba bersinar berwarna merah untuk sebentar. Dan pada saat itu juga Toya itu dapat melihat semacam aura yang keluar dari gentong emas miliknya itu. Setelah matanya berhenti bersinar, Toya tidak dapat merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Namun tidak untuk Yai dan Kohaku.
yang tiba-tiba entah kenapa menjadi kaku dan pikiran mereka itu menjadi kosong. Layaknya seperti mereka itu habis dihipnotis. Ataupun menaikkan suaranya dan bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Hideyoshi pun terkejut. Dia berdiri seakan-akan terhentak. Dia tidak percaya kalau Toya itu tidak terkena hipnotisnya. Dia lagi-lagi memancarkan cahaya merah dari matanya untuk menghipnotis Toya lagi. Namun tetap saja Toya tidak terhipnotis. Dengan frustasi Hideyoshi pun bertanya-tanya kenapa tidak mempan. Lagi-lagi pada saat yang sama, saat mata Hideyoshi itu bersinar, Toya itu dapat melihat ada sesuatu aura yang keluar dari gentong emas itu. Setelah melihat kedua kalinya, Toya sangat yakin kalau aura itu adalah aura kedewaan. Namun aura itu terlihat keruh, tidak seperti milik Karen Nesan dan Moroha Nesan. Toya berkesimpulan kalau ada dewa yang sedang bersembunyi di gentong itu. Dan kemungkinan besar dewa yang bersembunyi di sana itu adalah dewa bawahan yang selama ini dicari-cari. Toya pun menyuruh dewa bawahan itu untuk menunjukkan wujud aslinya. Karena Toya itu sudah tahu kalau dia itu sedang bersembunyi di dalam gentong itu. Dan Toya juga bilang ke dia kalau Toya itu juga sudah tahu kalau identitasnya itu adalah dewa bawahan. Sontak dengan perasaan marah dan terkejut, Hideyoshi atau dewa bawahan ini pun menanyakan identitas Toya. Jadi fix kalau Hideyoshi ini adalah dewa bawahan yang selama ini dicari-cari. Dan alasan kenapa Toya itu tidak terpengaruh dengan hipnotisnya tadi itu ya karena Toya itu memiliki aura dewa juga. Atau kekuatan dewa yang dapat menangkal hipnotisnya tadi. Dengan segera Toya pun menelepati Ruli dan menyuruhnya untuk memberitahu Moroha Nesan dan Karen Nesan kalau dewa bawahan telah ditemukan. Ruli pun menuruti perintah Toya dan dengan segera Ruli mencari Moroha Nesan dan Karen Nesan untuk memberitahukan informasi ini. Lalu Toya pun teringat kalau kakak-kakaknya itu pernah bilang kalau mereka itu akan langsung tahu lokasi dari seorang dewa setelah dewa itu menggunakan aura dewa mereka. Jadi agar kakak-kakaknya itu tahu di mana lokasi Toya sekarang, Toya pun mencoba mengeluarkan aura dewanya. Toya menutup matanya dan membuat kesadarannya itu masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya sendiri, Toya itu dapat merasakan ada suatu kekuatan selain kekuatan sihir di dalam tubuhnya itu. Yang kemungkinan besar itu adalah kekuatan dewanya. Toya mencoba mengeluarkan kekuatan itu, setelah itu cahaya yang menyilaukan pun keluar dari tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi sebuah pusaran yang menutupi seluruh tubuh Toya. Cahaya itu cukup terang bahkan sampai bisa menyinari seluruh bagian ruangan. Kemudian setelah Toya berpikir kalau pusaran cahaya itu sudah berhenti, tanpa Toya sadari sebuah cahaya pun keluar samar-samar dari tubuhnya Toya. Toya sangat terkejut setelah melihat tangannya itu memancarkan aura. Dan yang lebih membuat Toya terkejut yaitu adalah rambutnya yang tiba-tiba tambah panjang dan berubah warna menjadi warna emas atau lebih ke platinum gitu. Hideyoshi atau monyet atau si dewa bawahan itu pun juga ikut terkejut lihat wujud dewa Toya. Dia menganggap kalau Toya itu adalah seorang dewa yang diutus dari dunia para dewa untuk menangkapnya. Dengan perasaan seakan-akan ketakutan, monyet yang dikendalikan oleh dewa bawahan itu pun mundur perlahan-lahan dan membuat gentong yang berada di belakangnya itu pun terjatuh berguling-guling. Kemudian gentong itu pun berubah menjadi seseorang atau si dewa bawahan itu yang memancarkan cahaya emas kotor. Dewa bawahan itu menatap Toya dengan penuh rasa kebencian. Dia terlihat seperti orang tua kurus dengan jenggot tipis dan postur tubuh seperti belalang sembah. Dia berdiri saat ini tepat di hadapan Toya. Lalu tanpa babi bu, dengan tiba-tiba dewa bawahan itu pun mulai menembaki Toya dengan kekuatan dewanya yang dia keluarkan dari tangannya. Tapi dengan cara yang sama juga, Toya juga menggunakan kekuatan dewanya yang Toya keluarkan dari tangannya juga untuk menahan tembakan itu. Yang berakhir seluruh ruangan itu dan menara istana emas Osaka pun hancur berantakan. Yai, Kohaku dan monyet yang dijadikan boneka oleh dewa bawahan itu pun terpental akibat itu. Namun dengan sigap Toya berhasil menyelamatkan Yai dan Kohaku. Sedangkan monyet itu dibiarkan jatuh oleh dewa bawahan dengan posisi kepala di bawah bersama dengan puing-puing bangunan menara. Sekarang yang tersisa ada Toya dan dewa bawahan itu yang head to head sambil melayang di udara. Toya melayang saat ini tidak menggunakan flightnya ataupun levitationnya. Toya berpendapat kalau ini itu karena efek dari kekuatan surgawinya. Sementara Toya itu berpikir betapa misteriusnya cara melayangnya itu, si dewa bawahan itu pun dengan memaki Toya. Dia bertanya ke Toya apakah Toya itu adalah dewa rendahan atau dewa bawahan yang ingin menangkapnya. Toya pun membalas kalau Toya itu bukan dua-duanya. Lalu Toya pun mencoba untuk menasihatinya agar dia itu menyerah gitu. Namun dewa bawahan itu menyuruh Toya untuk diam. Dia membalas kalau Toya itu tidak tahu apapun tentang dirinya dan dewa bawahan lainnya rasakan. Mereka selalu menerima rasa sakit dari kebosanan karena tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaan di sini itu seperti Karen Nesan, Dewi Cinta. Pekerjaannya itu adalah ya cinta gitu. Lalu Moroha Nesan, Dewi Pedang, ya pekerjaannya itu pedang. Lanjut, dewa bawahan ini pun sudah muak gitu dengan hidup nganggur seperti itu.
Dan dia itu berpikir kalau dia itu cuman kurang berusaha aja. Jadi agar dia itu diakui, dia pun turun ke dunia baru secara diam-diam untuk merubah dunia. Dia yakin dengan dia melakukan itu, dia akan naik pangkat menjadi dewa rendah dan mendapatkan pekerjaan yang pantas untuk dirinya. Ya, jadi kalau kita merujuk ke curhatan dewa bawahan tadi, ternyata tidak semua dewa dewi di universe-nya Isekai Wars Mapun ini memiliki pekerjaan. Seperti dewa dunia, dewa cinta, atau dewa pedang. Ada dewa dewi yang tidak memiliki pekerjaan. Dan mereka itu adalah dewa dewi dari rank atau kelas bawahan. Mereka mungkin pekerjaannya itu ya cuman diem dan gak ngapa-ngapain gitu. Karena ya mereka juga gak dikasihkan untuk pakai kekuatan mereka gitu. Tapi ya gitu, karena dewa bawahan ini telah melanggar peraturan tadi, Toya tetap tidak bisa membiarkannya. Toya mencoba menasihatinya lagi gitu. Lebih baik menyerah. Tapi tetap saja dewa bawahan itu tidak mau mendengarkan perkataan Toya. Kemudian dewa bawahan itu pun akhirnya sadar kalau kedewaan Toya atau kekuatan dewa Toya itu masih belum stabil. Yang dia pun langsung beranggapan kalau Toya itu adalah dewa baru. Mengetahui itu, dewa bawahan itu pun kesal. Dia merasa kalau dia itu telah diremehkan oleh para dewa yang mengirim Toya untuk menangkapnya. Lalu secara tiba-tiba pandangan sekitarnya mereka itu pun berubah menjadi sebuah antar galaksi Bima Sakti. Yang di sekitarnya ada bola-bola cahaya menyilaukan yang mengelilingi mereka. Pemandangan indah dan misterius ini menyebar tak terbatas di segala arah. Tidak ada daratan atau semacamnya di sana. Toya dan dewa bawahan itu melayang di sana layaknya sepi mereka itu berada di ruang kosong. Kemudian tiba-tiba muncullah Karenesan dari samping Toya. Yang kemudian Karenesan pun menjelaskan ke Toya kalau mereka itu sekarang berada di dunia roh. Dan yang memindahkan mereka berdua itu adalah Karenesan. Supaya agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika mereka itu menggunakan kekuatan dewa mereka. Lalu Toya bertanya bagaimana keadaan Kohaku dan Yai. Lalu kali ini tiba-tiba datanglah Morohanesan dengan cara yang sama seperti Karenesan tadi, yang menyuruh Toya untuk tidak perlu khawatir karena Morohanesan telah memindahkan Yai dan Kohaku ke istana Ieyasu. Setelah Moroha menghapus hipnotis dari mereka. Melihat kemunculan Karenesan dan Morohanesan, dewa bawahan itu pun dengan segera langsung memasang ekspresi terkejut. Dia bertanya kenapa Dewi Cinta dan Dewi Pedang ada di sini. Morohanesan pun jawab kalau mereka datang untuk menangkapnya. Kemudian Morohanesan itu memujinya karena dia itu selama ini bisa menghindar dari pencarian Karenesan dan Morohanesan. Sekarang adalah hari untuk dia itu menebus kesalahannya. Morohanesan pun mulai menarik pedangnya dari sarungnya. Pedang Morohanesan ini tidak spesial, itu pedang besi biasa. Namun karena yang menggunakannya itu adalah Dewi Pedang, pedang besi biasa di tangan Morohanesan itu bisa berubah menjadi pedang surgawi. Kemudian Karenesan pun menyebutkan alasan kenapa dewa bawahan itu harus dihukum. Dan alasannya itu tentu karena dia itu telah melanggar aturan para dewa. Yang mana dia itu telah memakai kekuatannya di luar pekerjaannya. Sebab pada dasarnya para dewa-dewi itu punya aturan untuk tidak menggunakan kekuatan mereka kecuali menyangkut pekerjaan mereka. Mendengar perkataan Nesan tadi, dewa bawahan itu pun menggertakkan giginya. Karena ya benar gitu. Dan karena membahas tentang pekerjaan dewa, Toya pun teringat kalau Toya itu sempat dengar kalau posisi Toya itu sekarang itu sudah jadi sulit. Sebab Toya itu punya kekuatan dewa, tapi Toya itu bukan dewa. Karena hal ini muncullah perdebatan gitu. Yang kemungkinan besar Toya dapat prediksi kalau nasib Toya itu akan berakhir diangkat menjadi dewa oleh dewa dunia. Tapi jujur Toya itu sebenarnya nggak mau jadi dewa. Lalu kemudian Morohanesan pun menyuruh dewa bawahan itu untuk menyerah. Dan Karenesan pun bilang ke dia kalau dia itu akan dihukum dengan direinkarnasi menjadi makhluk bawahan selama 100 juta tahun. Tentu dewa bawahan itu menolaknya. Dia mencoba melawan dengan menyerang Morohanesan menggunakan kekuatan dewanya. Namun refleks Morohanesan itu lebih cepat daripada dirinya. Dan Morohanesan itu terlebih dahulu berhasil memotong kedua tangannya. Hanya dalam sekali tebasan saja. Sebelum dewa bawahan itu melancarkan serangannya. Tidak ada darah yang berceceran dari tangan dewa bawahan itu yang telah terpotong. Tangannya yang terpotong itu mengambang di angkasa tidak terjatuh. Kemudian Morohanesan mengancamnya akan memotong lehernya atau melenyapkannya secara permanen jika dia itu melawan lagi. Mendengar perkataan Morohanesan tadi, kita pun tahu kalau dewa itu ternyata juga bukan makhluk abadi. Tapi dewa bawahan itu tetap kokoh, dia tetap ngeyel. Dia pun bilang kalau memang pada akhirnya dia itu akan direinkarnasi menjadi makhluk bawahan. Dewa bawahan itu mau sekalian aja gitu melanjutkan rencananya hingga akhir. Karena ya pada akhirnya dia itu juga akan direinkarnasi gitu. Mau sekarang atau ntar. Ya mungkin dia itu juga berpikir kalau mungkin dia itu hoki. Dia tiba-tiba dipuji lalu dapat pekerjaan gitu.
setelah dia itu menyelesaikan rencananya. Dan tentu Murahane-san tidak membiarkan itu. Dewa Bahan itu sekali lagi menembakkan bola cahayanya. Tapi sekali lagi dengan refleks atau pergerakan yang sangat cepat, Murahane-san sudah terlebih dahulu memotong Dewa Bahan itu menjadi dua. Dari ujung kepalanya hingga ke bawah. Tidak ada satu tetes pun darah yang keluar dari Dewa Bahan itu. Dan Dewa Bahan itu masih belum mati. Walaupun kondisinya sekarang sedang terpojok, Dewa Bahan itu masih bisa tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengatakan kalau ini tidak akan terjadi lagi. Murahane-san pun kebingungan dengan perkataannya itu. Kemudian Karene-san pun sadar kalau ada yang aneh dari tangan Dewa Bahan itu yang sudah terpotong. Lalu Karene-san pun berteriak untuk memberitahukan Murahane-san. Namun itu sudah terlambat. Tangan Dewa Bahan itu yang sudah terpotong tiba-tiba menghilang. Lalu tubuhnya yang sudah kebelah itu hancur layaknya sepi pasir. Karene-san dan Murahane-san pun sontak sangat kesal gitu. Toya yang benar-benar gak ngerti dengan apa yang terjadi pun langsung bertanya ke kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya pun menjelaskan yang intinya itu si Dewa Bahan itu berhasil kabur ke bumi lagi. Dengan mentransfer sebagian besar kekuatan surgawinya ke tangan kanannya yang putus tadi. Dan mengirim tangannya itu ke dunia baru lagi atau ke bumi lagi. Dan yang lebih merepotkannya lagi, dia itu juga telah berhasil menghapus dan menyamarkan kekuatan surgawinya. Jadi ya bisa dibilang Toya, Karen, dan Murahane-san harus bekerja dari nol lagi untuk mencari itu Dewa Bahan. Toya mengetahui itu pun juga sontak ikut kesal gitu. Toya gak percaya kalau Dewa Bahan itu masih bisa kabur meski sudah terpojok. Toya mengumpamakan Dewa Bahan ini seperti kadal yang ekornya itu bisa putus. Cuman kalau untuk kasus Dewa Bahan ini, ekornya lah yang tubuh aslinya. Setelah keadaan mereka itu sudah sedikit tenang, Karene-san pun baru sadar kalau penampilan Toya itu aneh sekarang. Dia pun sedikit mundur karena hal itu. Melihat respon Karene-san, Toya pun teringat kalau dia itu masih dalam keadaan menyamar. Jadi Toya pun kemudian menjelaskan kepada kedua kakaknya itu. Setelah itu Toya bertanya mengenai rambutnya yang tiba-tiba panjang dan berubah warna. Murahane-san menjelaskan kalau itu kemungkinan karena kekuatan surgawi Toya yang telah aktif. Selain itu Murahane-san juga memberitahu Toya kalau selain rambut Toya, mata Toya itu juga ikut berubah warna. Dengan segera Toya pun mengambil cerminnya di storage-nya untuk memeriksanya. Dan benar saja, warna mata Toya itu juga berubah menjadi warna emas platinum gitu. Toya nanya lagi apakah warna itu akan kembali seperti semula. Karene-san pun menjawab bisa jika Toya itu menekan kekuatan surgawinya lagi. Tapi Murahane-san menyarankan Toya untuk tidak melakukannya sekarang. Sebab sekarang mereka itu berada di dunia roh. Alasan di sekeliling Toya itu sekarang gak ada tanda-tanda makhluk hidup. Karena Toya dan lainnya ini sekarang sedang mengeluarkan kekuatan surgawi mereka. Jadi tidak ada makhluk asli dunia roh yang berani mendekati mereka. Tapi jika Toya menekan kekuatan surgawinya sekarang, maka makhluk roh atau makhluk mistis akan dengan segera langsung menyerang Toya. Dan bagi Murahane-san itu sangat menyebalkan. Toya pun mengerti dengan nasihat Murahane-san dan mengurungkan niatnya untuk menekan kekuatan surgawinya sampai Toya itu kembali ke dunia baru. Lalu tiba-tiba HP Toya pun bergetar. Dan setelah Toya cek, ternyata itu adalah telepon dari Dewa Dunia. Dewa Dunia menelpon Toya untuk memberikan selamat atas kekuatan surgawi Toya yang akhirnya bangkit seutuhnya. Toya pun bertanya ke Dewa Dunia apakah kekuatan surgawi Toya itu memiliki efek samping. Dewa Dunia pun menjawab tidak. Karena walaupun Toya itu memiliki kekuatan surgawi, itu bukan berarti Toya itu telah menjadi dewa. Akan tapi karena Dewa Dunia telah membawa Toya dan memperbaiki tubuh Toya di dunia para dewa, kekuatan surgawi Toya itu bisa dibilang sama seperti Dewa Dunia. Sontak Toya terkejut mendengar itu. Toya tidak menyangka kalau dia itu memiliki kualitas kekuatan surgawi yang seperti itu, yang sekuat itu. Dan setelah Toya ingat, Dewa Bahan tadi itu memiliki kekuatan surgawi yang sedikit berbeda. Yang dimana kekuatan surgawi atau auranya itu ada kegelapannya gitu, ada aura kegelapannya gitu. Toya pun mencoba melihat kekuatan surgawi kakak-kakaknya. Dan setelah dilihat ternyata kedua kakaknya itu juga memiliki aura surgawi yang berbeda. Punya Karene-san itu aura emasnya itu bercampur dengan warna merah muda. Sedangkan punya Murahane-san aura emasnya itu bercampur dengan warna biru langit. Lihat perbedaannya itu, Toya pun berpikir apakah ini karena perbedaan kualitas dari kekuatan surgawi mereka. Lalu karena kekuatan surgawi Toya ini yang mirip seperti punya Dewa Dunia, Dewa Dunia pun memutuskan untuk menjadikan Toya sebagai dependannya. Karena entitas yang memiliki kekuatan surgawi yang sama seperti dewa, maka entitas itu harus menjadi dependan dewa itu. Apalagi dengan kekuatan surgawi Toya itu, Dewa Dunia itu harus memperjelas gitulah posisi Toya sekarang. Atau nantinya itu akan jadi repot. Lalu kenapa dependan? Karena Toya itu masih seorang manusia.
Jadi Dewa Dunia itu masih tidak bisa memberikan Toya itu posisi sebagai dewa dari sesuatu gitu. Tapi Dewa Dunia juga nggak bisa menjadikan Toya sebagai dewa bawahan karena ya kualitas kekuatan surgawinya itu. Maka jalan terbaiknya itu adalah membuat Toya menjadi dependa Dewa Dunia. Atau simpelnya Karenesa menjelaskan ke Toya kalau mulai sekarang mereka itu akan benar-benar menjadi keluarga. Jadi sekarang Toya pun punya kakek baru, yaitu Dewa Dunia. Toya benar-benar gak expect dengan terobosan yang dia buat sekarang. Lalu Toya pun ingat tentang dewa bawahan tadi. Toya bertanya ke Dewa Dunia apakah Dewa Dunia itu tahu di mana dewa bawahan itu kabur. Tapi sayangnya Dewa Dunia juga tidak bisa mendeteksinya. Karena dewa bawahan itu berhasil menghilangkan hawa keberadaannya. Terlebih lagi itu juga bukan tugas dari Dewa Dunia. Jadi Dewa Dunia tidak terlalu peduli gitu. Malah Dewa Dunia itu merasa kalau dewa bawahan itu berhasil ditangkap, Dewa Dunia itu akan mendapatkan omelan dari dewa dewi lainnya. Toya mendengar itu pun kebingungan. Karena ya kenapa dewa-dewa lainnya itu mengomeli Dewa Dunia? Bukannya seharusnya mereka itu senang. Lalu Murahane-san pun menjelaskan ke Toya kalau alasan kenapa Dewa Dunia bakal kena marah atau kena omel sama dewa dewi lainnya. Itu karena dengan ditangkapnya dewa bawahan itu, maka izin para dewa dewi untuk turun ke dunia bawah pada saat itu juga akan langsung diberhentikan. Jadi beberapa dewa dewi yang berharap jadi yang ketiga setelah Karenesan dan Murahane-san untuk turun ke dunia bawah akan langsung sirna. Ya simpelnya karena keinginan pribadi mereka lah untuk turun ke dunia bawah. Sontak setelah mendengar itu Toya pun langsung mau melototi Murahane-san. Karena Toya berpikir kalau Murahane-san turun juga karena keinginan pribadinya. Murahane-san pun mencoba membela dirinya. Lalu singkat cerita Dewa Dunia pun pamit dan mematikan teleponnya. Untuk sekarang Toya bertujuan untuk mencari tahu tentang kekuatan surgawinya. Sambil memikirkan itu, Toya, Karenesan, dan Murahane-san pun meninggalkan dunia roh dan balik lagi ke dunia baru. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and...